Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi ini. Kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mazmur Daud, pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama. Mazmur Daud Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Kekudusan Allah sering diwujudkan sebagai api yang menghanguskan dan menghancurkan. Sebagai contoh ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka, dalam kitab Roma tertulis, setiap orang telah jatuh di dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang layak mendekat kepada Allah. Namun kita bersyukur karena barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita layak menumpang dalam kemah dan diam di dalam gunungmu yang kudus. Mari kita berdoa pagi ini untuk ibadah kita. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami ini tidak layak, dikarenakan kami ini adalah orang berdosa dan bukan orang yang baik ya Tuhan. Tapi kami percaya pengorbanan Kristus yang di atas kayu salib melayakkan kami untuk beribadah pagi ini. Dan kalau kami boleh menaikkan doa kami di pagi ini, kami merindukan hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu yang memulihkan kami, biar hadirat-Mu yang menyembuhkan kami, biar hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Baik di saat pujian penyembahan dinaikkan, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Dan ketika hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar hamba-Mu mengalami pengurapan yang daripada Engkau. Berkati Tuhan kami semua yang beribadah pagi ini, karena kami tahu dan percaya ibadah itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Mari kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Semangat pagi sekali lagi. Shalom. Shalom yang ada di sana. Iya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun kita berada. Hari ini tetap dalam prokes, ya kan. Tapi boleh dong lihat kanan kiri. Terus katakan Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Tuhan Yesus baik buat saudara dan buat kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti,
seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurah. Haleluya, lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku dan sukacita melimpah, dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bagi berdiri Bapak Ibu. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Meninggikan nama Tuhan. Yes, haleluya. Yesus. Oh, 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 oh. Yesus.
to you. He is so good. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik. Mari jemaat Tuhan. Para yang ada di rumah, nyanyikan dengan iman bersama. Dia lebih lagi Bapak Ibu, katakan kau baik bagi kami Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes Lord. Amin Tuhan. Engkau Allah, Engkau sanggup Tuhan. Kau bukan cuma baik tapi Engkau sanggup bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang kupinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup dalammu. Yes, ada kuasa. With you Lord Jesus. Oh, you are
menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Mari umat Tuhan bersama dan bangkit. Mengalahkan maut, Kau hidup Tuhan. Kau sanggup bagi kami. Sing baiknya lebih lagi katakan sama kami. Oh, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu selamanya. Tuhan, Kau selamanya. Tuhan, Kau selamanya, selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Mari sembah Dia. Kami perlu Engkau Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami perlu Tuhan penuhi dan mengalir. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari umat Tuhan katakan, ku bagimu. Lebih
Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau terus belajar padamu ya Allah, yang mengasihi kami apa adanya, yang sungguh memberi kami terbaik. Kiranya perkenan-Mu penuh atas kami semua, yang sebentar kami dengarkan kebenaran firman-Mu dan sampaikan. Biarlah Engkau Allah yang kudus bertata atas kami semua. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan, katakan amin. Silakan duduk. Bulan ini kita belajar tentang kebaikan Tuhan, the good and wonderful God, yaitu Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Allah itu mengagumkan atau menakjubkan. Seringkali kita mempunyai konsep yang kita tahu Allah mengasihi kita semua, tetapi kita masih hidup di dalam dosa atau hidup di dalam kehendak kita atau kedagingan kita. Inilah yang perlu terjadi pembaharuan atau koreksi sesuai kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Dan konsep yang sering kita salah juga, kita memikirkan bahwa Allah itu tidak peduli dengan kehidupan kita yang penuh dosa, atau Allah tidak peduli dengan dosa yang kita perbuat. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di siang hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, konsep yang keliru juga bahwa Allah harus disenangkan dan disogok agar mau mengampuni kesalahan kita yang sekecil sekalipun, atau kita punya konsep Allah itu penuh kemurkaan. Setiap hari Allah itu setiap hari marah kita, murka sama kita, besok seterusnya dan selamanya. Ini adalah konsep yang juga keliru atau kurang tepat. Allah yang senantiasa mendakwa, menghakimi kita atau melukai kita, mencela dan mengutuki kita. Inilah yang tidak benar. Hari ini di pagi siang hari ini kita belajar supaya apa yang dikatakan Hosea 4 ayat 6, Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah dengan baik dan benar sesuai rencananya, sesuai agendanya, sesuai kebenaran firman-Nya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, umat Israel di zaman Hosea, mereka sudah mendengar keajaiban mujizat Tuhan yang berikan pada leluhur mereka. Waktu leluhur mereka sebelum keluar daripada Mesir, mereka mengalami perbudakan di Mesir. Dan mereka mendengar mungkin dari turun-temurun dari nenek moyang mereka bahwa Allah yang membawa mereka keluar daripada Mesir ke tanah perjanjian baru, yaitu tanah Kanaan yang berkelimpahan susu dan madu. Tetapi di dalam proses perjalanan ini mereka menghadapi padang gurun yang Allah beri bukan hanya untuk menghakimi mereka, tetapi padang gurun itu menghindarkan mereka dari kelemahan-kelemahan jiwa mereka, kelemahan tubuh mereka, supaya mereka tidak menghadapi tentara-tentara yang mereka akan lewati, yang sudah mengalami pelatihan-pelatihan yang dari sejak kecil, sedangkan mereka adalah budak yang tidak pernah dilatih, dipersiapkan untuk berperang dan menghadapi musuh-musuh sekalipun. Sedangkan Allah lah yang sendiri berperang bagi mereka. Tetapi di dalam proses perjalanan menuju tanah yang berkelimpahan susu madu, sikap hati mereka tentang Allah itu tidak tepat. Maka pada zaman Nabi Hosea seharusnya mereka sudah mendengar apa kata nenek moyang mereka, leluhur mereka, bahwa Allah sanggup membuat air yang pahit menjadi manis, sanggup memberi kasut yang 40 tahun tidak perlu ganti. Seharusnya mereka mendengarkan Allah menyediakan mana setiap hari, bahkan diberikan daging dan memberikan tiang awan melindungi mereka dari panas terik siang hari, memberi tiang api untuk menaungi mereka dari dinginnya padang gurun. Seharusnya mereka sudah mendengarkan, tetapi membuat mereka bukan semakin dekat kepada Allah, bukan membuat mereka semakin mengerti, memahami akan Allah itu. Inilah yang terjadi bahkan di ayat selanjutnya di Hosea 4
ayat 6 dan ayat-ayat berikutnya dikatakan bahkan mereka menyembah pohon, bahkan kedegilan mereka yang diwariskan dari leluhur mereka terjadi pada zaman Hosea sekalipun. Inilah kita belajar hari ini. Tidak ada alasan karena genetik leluhur kita jadi kita buat dosa, hidup dalam dosa. Itu tidak benar. Hari ini kita belajar apa yang diajarkan oleh Yesus bahwa Allah itu kudus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan heran kenapa pada zaman itu mereka mengalami kemurkaan Allah, khususnya umat Israel di dalam proses di padang gurun. Bukan Allah tidak mengasihi mereka. Kemurkaan Allah itu adalah tindakan kasih Allah untuk memurnikan mereka, untuk mengerti, memahami siapa Allah itu. Allah itu kudus. Manusia berdosa sejak kejatuhan Adam. Tapi Allah kasih-Nya tidak pernah padam biarpun manusia mengalami kejatuhan dosa. Allah itu kudus. Kemurkaannya adalah tindakan kasih-Nya, tindakan kekudusan-Nya supaya umat Israel atau kita semua yang sudah beribadah kepada Tuhan kembali kepada Dia. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kemukaan Allah apa yang diajarkan oleh Yesus bukan hanya di perjanjian lama saja. Bahkan di zaman perjanjian baru waktu zamannya Yesus datang. Yesus mengingatkan kita kembali, mengingatkan rasul-rasul dan kita semua bahwa Allah itu kudus. Artinya bahasa sederhana Yesus mau katakan Allah itu mengasihi kita semua yang berdosa. Allah mengasihi orang berdosa, iya benar. Tetapi ada kelanjutan kalimatnya. Tetapi Allah membenci dosa. Sekali lagi saya katakan, Allah mengasihi orang yang berdosa. Iya pasti, amin. Karena kasih-Nya begitu luar biasa. Di Yohanes 3 ayat 16 yang sering kita baca setiap tahun. Karena begitu besar kasih karunia-Nya, Dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Tetapi kelanjutan kalimat yang harus diingatkan, ditindaklanjuti bahwa Allah membenci dosa. Jadi jangan serta-merta Allah mengasihi orang berdosa seenak udel bagi khususnya yang sudah percaya kepada Tuhan untuk hidup dalam dosa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah di siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Allah itu kudus dan Allah itu juga tidak dimain-mainkan. Tetapi Allah tidak seperti Allah yang persepsi biarpun Dia kudus, suka marah, suka murka, tidak. Dia masih mengasihi kita, memberi peluang bagi kita untuk bertobat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Haleluya, Jesus. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud kebaikan Allah, maksud kekudusan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kemukaan adalah tindakan Allah untuk kita dimurnikan, untuk serupa dengan Dia, untuk kita mengalami pertobatan, untuk serupa dengan Dia yang kudus. Artinya Allah murka itu tindakannya adalah mengasihi kita untuk menjadikan kita kudus ataupun murni. Seringkali kita abaikan karena kita sudah hidup di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia. Betul, kita hidup di dalam anugerahnya, di dalam zaman kasih karunia, tapi tidak berarti membiarkan kita untuk berdosa atau kita hidup di dalam dosa lagi. Anugerah Tuhan sangat besar, sangat berlimpah, tidak berarti membiarkan kita untuk hidup di dalam dosa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kebenaran firman Tuhan di Amsal 6 ayat 16 sampai 19.
Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. Bukan karena kasih karunia Allah begitu besar yang sudah mengampuni kita, yang sudah tubuhnya tercabik bagi kita yang sebentar habis ibadah kita adakan perjamuan kudus mengingat kebaikannya yang darahnya tercurah bagi kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, menebus kita dari kegelapan kepada terangnya ajaib untuk membuat kita, melegitimasi kita untuk mata sombong. Tidak. 2, lidah dusta juga tidak melegitimasi untuk kita berdusta. 3, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Semalam anak sulung saya bahas tentang umat Kristen yang pada zaman dahulu saling perang, saling membunuh di daerah Irlandia dengan Irlandia Utara. Itu sudah, ya sekarang sudah damai. 2 agama Kristen yang terbesar saling membunuh. Dari non-Katoliknya pakai bom, yang Anglikan ada tiga. Jadi semua anak Tuhan. Mereka tahu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, tapi bomnya tetap jalan. Membunuh orang tiba-tiba di siang hari, artinya apa? Apakah itu tindakan kekristenan? Apakah itu tindakan kasih? Dan ini kenyataan terjadi. Maka negaranya terbagi 2. Satu Irlandia Utara masuk dalam kerajaan Inggris. Satu lagi Irlandia yang merdeka, yang sudah punya presiden. Jadi inilah yang terjadi. Seringkali mereka tidak memahami Allah di dalam nama Yesus dengan baik dan benar. Kenapa kita harus belajar bulan ini dan bulan Desember tentang the good and wonderful God? Karena Allah itu sangat baik, sangat luar biasa, sangat indah, sangat hebat, sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, sangat murah hati, maha pengampun, iya. Maha pengasih, iya pasti, penyayang lebih lagi, iya. Tetapi Dia kudus, tidak boleh dipermainkan seenak udel karena Dia sudah mengampuni kita karena kasih karunia-Nya begitu besar, berlimpah anugerahnya. Tidak berarti hidup kita boleh seenak udel, hidup di dalam menurut kehendak kedagingan kita atau hidup menurut dunia ini yang penuh dosa atau keangkuhan. Tidak. Keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yang seperti tadi saya katakan, kalau udah bom anak Tuhan yang lain, itu rencana yang keji, rencana yang jahat. Tidak bisa membawa bendera kekristenannya. Masalah bawa bendera lagi yang ada salib lagi, bom orang lain. Menurut saya ini sangat-sangat keji, bukan salah saja. Karena mereka tidak mengerti Allah itu kudus dan mereka tidak mengerti juga Allah itu kasih. Jadi tapi mereka membawa bendera Allah, inilah yang masalah terjadi. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Karena dia tidak ikut kita, doktrin kita, aliran kita, kita buat jahat kepada mereka. Yesus katakan kasihilah musuhmu, bukan benci musuhmu. Allah itu kudus, Dia mau mengasihi siapa saja, orang berdosa, seburuk, sejelek, sekotor apapun, tetapi Dia benci dosa. Dia benci hasrat keberdosaan manusia. Dia benci hasrat keberdosaan manusia, hasrat kedagingan manusia yang melebihi daripada firman Allah. Keenam, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan atau fitnah. Karena ingin menyenangkan manusia, dia lupa Allah itu kudus.
dan dia menyembur-nyemburkan kebohongan, menyampaikan fitnah, dan terakhir menimbulkan adu domba, pertengkaran saudara. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jika kita tahu Allah itu kudus, Allah itu baik, luar biasa yang kita pelajari dalam bulan ini dan bulan depan, mengakhiri tahun 2021, supaya kita tidak salah bertindak untuk langkah-langkah berikut. Supaya kita tidak salah persepsi atau perfektif. Sebagaimana ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, masih ingat saudara Bapak Ibu yang terkasih, 1 talenta memikirkan Allah itu kejam, tidak melakukan apa-apa pun. Terjadilah apa yang dia pikirkan. Bahkan dikatakan ayat-ayat selanjutnya, dia dibuang di ratapan kertak gigi. Artinya dia tidak memahami Allah itu sendiri. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar tentang kekudusan Allah, dan saya ingatkan Yesus katakan di Matius 5 ayat 17 sampai 18, saya baca sejenak. Matius 5 ayat 17 sampai 18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara Bapak Ibu terkasih, seringkali kita tahu Allah itu penuh kasih yang saya katakan tadi. Jadi, sekarang tidak berlaku lagi perjanjian lama. Kita kan sudah hidup di zaman anugerah Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu baik. Jadi, kita Taurat lagi nggak usah genapi. Tuhan sudah tebus di kayu salib 2000 tahun lalu. Ini perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan saya. Perkataan Tuhan Yesus sendiri yang tidak ada tafsiran lain. Bahwa apa? Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tidak, aku bukan untuk itu, melainkan untuk menggenapinya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kenapa perlu dibaca, direnungkan, supaya kita mengerti keseluruhan apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Jadi Allah itu kudus, dia menginginkan kita juga kudus, dia menjadikan kita kudus atau murni. Karena kekudusan adalah sifat Allah. Ada banyak orang memiliki konsep yang salah bahwa tadi saya katakan Allah itu suka marah, suka murka, suka menghukum, suka menghakimi. Itu konsep yang kurang tepat. Allah itu bersifat kudus dan murni. Kekudusan dan kemurnian Allah adalah bagian dari kebaikan dan keindahannya. Sekali lagi saya katakan, kekudusan adalah sifatnya. Allah tidak bersifat murka. Mereka yang menolak Allah akan mengalami kemurkaannya. Kemurkaan adalah bagian yang harus ada dari kasih-Nya. Jadi Allah murka itu untuk mengasihi kita, supaya kita diingatkan kembali, hei anakku, ini salah. Seperti kita waktu memarahi anak kita bukan karena ingin menjatuhkan atau menghancurkan dia, tetapi mengingatkan dia kembali bahwa ini salah. Tindakan kemurkaan marah kita itu adalah tindakan kasih kita supaya anak kita itu jangan salah jalan, salah buat, dan salah di dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya, sebagaimana Allah juga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi hari ini kita belajar sekali lagi di Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jika kasih Allah harus menghanguskan sesuatu dari kehidupan kita, maka hal apa yang harus dihanguskan tersebut? Ya mungkin kedagingan kita, sifat-sifat kedagingan kita yang mungkin dalam berupa pencabulan, mungkin berupa perselisihan, mungkin berupa iri hati, itu perlu dikikis, dihanguskan.
dimurnikan, dikuduskan. Jadi kita perlu anugerah Allah untuk dapat serupa dengan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan anugerah itu biarpun berlimpah yang sampai hari ini masih ada dan bahkan terus, tidak berarti membiarkan kita suka-suka ataupun seenak udel untuk melakukan dosa. Allah memotivasikan untuk kita menjadi lebih baik, artinya metode Allah memurkai dan memberi peringatan ataupun kasihnya, kekudusannya untuk mengubah kita menjadi yang lebih baik atau menjadikan kita murni, kudus seperti Dia yang kudus. Kasih Allah yang kudus membakar segala dosa dari kehidupan kita. Kebaikan Allah lah yang membawa kita pada pertobatan yang sejati yang tadi kita baca di Roma 2 ayat 4. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa Allah itu sungguh luar biasa, sungguh baik dan sangat baik. Tidak serta-merta membuat kita seenak saja yang tadi kita belajar 6 perkara yang dibenci Tuhan dan bahkan 7 perkara yang menjadikan kekejian bagi hatinya. Kenapa Allah begitu peduli akan kita? Dia tahu dosa itu menghancurkan anak-anaknya, melukai hatinya, menjauhkan anak-anaknya dari Dia. Karena Allah itu kudus dan Dia tidak berdosa dan Dia merindukan kekudusan dalam diri kita untuk membawa kita sepenuhnya atau utuh kepada Dia. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mungkin pertanyaan, untuk hidup kudus atau hidup benar memang gak gampang, betul. Tapi perlu komitmen saudara Bapak Ibu, perlu sikap hati, komitmen untuk datang kepada Dia. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia ingin agar kita menjadi murni atau kudus. Dan ingat sekali lagi, Allah selalu membenci dosa. Saudara Bapak Ibu terkasih, meskipun kita berada dalam persekutuan dengan Kristus, Allah tidak akan lembek terhadap dosa. Artinya Allah akan tegas. Inilah yang harus dimengerti untuk saudara Bapak Ibu yang terkasih. Seringkali, maaf, saya 24 jam tidak mengikuti kehidupan saudara Bapak Ibu. Benar, saya sendiri 24 jam perlu juga Allah mengingatkan saya, menjaga saya, menuntun saya untuk melakukan kehendak-Nya. Di dalam kehidupan sekarang yang penuh kerapuhan oleh kesenangan duniawi yang membuat kita bisa tidak kudus, inilah yang perlu berjaga-jaga, waspada. Maka firman Tuhan dikatakan di Amsal, jagalah hatimu apa? Dengan segala apa? Kewaspadaan, firman Tuhan. Dengan segala kehati-hatian, dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena di situ apa? Terpancar kehidupan. Kenapa Allah menginginkan kita murni kudus? Supaya kita tidak hancur, tidak hilang. Karena Dia kudus, Dia sangat mengasihi kita. Jadi umat Israel waktu dibawa ke padang gurun, Allah sangat mengasihi mereka. Sebenarnya mereka enggak usah susah-susah cari mata pencarian. Betul? Mereka enggak usah susah shopping ke Uniqlo ataupun ke mall yang lain untuk beli baju. Karena kasut mereka adalah kasut yang luar biasa, 40 tahun tidak rusak. Bahkan sepatu mereka adalah sepatu yang tahan padang gurun, tahan dingin, tahan panas di siang hari. Jadi kualitasnya nomor 1. Itu saja tidak memuaskan umat Israel. Betul? Bahkan Dia kasih stik yang paling bagus, lebih dari wahyu yang jatuh dari langit sendiri. Juga tidak memuaskan umat Israel. Bahkan mereka melukai hati Allah dengan
perhiasan emas itu karena kemurahan hati Allah menggerakkan orang Mesir memberikan kepada umat Israel supaya ada pembekalan, tetapi mereka pakai untuk menjadikan anak lembu emas. Jadi bukan Allah tidak sanggup memberi kita berhasil, bukan Allah tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita, bukan Allah tidak sanggup membuat kita kaya dengan perhiasan-perhiasan dari orang Mesir kepada umat Israel. Bukan Allah tidak sanggup, tapi kita tidak bisa memaintain atau menjaga apa yang telah dipercayakan, yang telah diberikan kepada kita. Itu masalahnya. Kalau hari ini kita mengerti sebagaimana umat Israel mengerti bahwa Allah itu kudus dan mereka akan menjaga dan mereka akan mengambil tindakan komitmen untuk lebih dekat kepada Allah. Mereka akan beritahu Musa, Musa tolong berilah kami mengerti untuk bagaimana semakin menyenangkan hati Allah. Mereka akan beritahu Musa, Musa tolonglah pimpin kami di dalam cell group setiap minggu, bikinlah pemimpin kesan. Memang sudah bikin pemimpin kesan, tetapi bukan menjadikan mereka semakin taat, bahkan mereka semakin degil. Yang kita baca di Hosea itu adalah akibat dari nenek moyang, dan ya alasannya genetik, kan DNA-nya sama. Tidak, karena Kristus sudah datang. Inilah yang disebut zaman anugerah. Jadi artinya untuk serupa dengan Allah itu adalah keputusan masing-masing umatnya atau umat Tuhan untuk mengambil keputusan untuk kudus atau tidak, murni atau tidak. Itu keputusan masing-masing. Jadi umat Israel tidak bisa salahkan bahwa Musa tidak ada dan seenak udel mereka buat anak lembu emas. Tidak sama sekali. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, sebenarnya Tuhan sangat mengasihi, memberi peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan. Apalagi di siang hari ini. Untuk benar-benar mengikuti Tuhan sesuai rencananya, sesuai agendanya. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat bagi anaknya. Bahkan dia mau bersinergi dengan kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Tuhan mau bersinergi dengan kita. Dia mau turut bekerja, bukan hanya dia bekerja sendiri. Dia mau turut bekerja, artinya dia mau bersama-sama kita bekerja. Siapa kita? Luar biasa Tuhan itu. Mempercayakan hal yang luar biasa bagi kita. Dia mau turut bekerja, artinya dia mempercayakan kita. Kita ini siapa? Dia pencipta langit, bumi, seluruh semesta alam. Sebelum manusia ada, dia sudah ada dan dia akan tetap ada dan selamanya ada. Dia mau sinergi dengan kita yang banyak dosa, banyak kelemahan. Dia mau sinergi dengan kita yang mungkin banyak joroknya, jeleknya, kotornya. Artinya apa? Tuhan begitu mengasihi kita, mempercayakan kita, mau sinergi dengan kita untuk bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri yang mengasihi dia, yang sudah terpanggil sesuai rencananya. Kalau Tuhan turut bekerja untuk kebaikan dia terus, tidak kebaikan kita, masih kita tanda tanya. Tetapi Tuhan mau bersinergi dengan kita untuk kebaikan kita. Begitu luar biasa kasihnya. Yang sudah dia panggil, yang sudah dia berikan rencananya, beritahu melalui gerejanya, melalui otoritas gerejanya yang sudah dia berikan. Anakku, dekatlah padaku, saya mau dekat sama kamu, saya mau beritahu kamu apa-apa saja yang minggu ini kamu lakukan. Ya Bapak, saya sibuk ya, sebentar Bapak kan penuh sabar, tunggu dulu ya Bapak, saya kerjakan yang lain dulu ya. Allah sabar, minggu lewat hari, minggu lewat minggu. Anakku, berbaliklah kepadaku, itu salah, itu tindakan yang tidak benar.
Ya Allah tunggu ya, kan darahmu kan sudah tercurah bagiku. Jadi Allah kan maha pengampun, maha pengasih. Sabar ya Allah, nanti satu hari kan sebelum saya meninggal masih sempat lagi saya bertobat. Kalau kamu tahu kapan kamu meninggal, betul? Kok masih kamu tahu 365 hari baru meninggal, 364 hari masih lagi sempat. Kok kamu tahu? Kita udah tahu ada selegram, tidak tahu kehidupannya sampai kapan. Kita ada baca peristiwa ini dalam minggu-minggu ini, betul? Artinya Tuhan masih mengasihi kita. Kita jangan sia-siakan lagi anugerahnya. Kita jangan sia-siakan kasihnya. Allah itu kudus, tidak bisa dipermainkan. Memang dia mengasihi kita, dia mengampuni kita. Tapi tidak membiarkan kita hidup dalam dosa yang menghancurkan kita. Dia saking mengasihi kita maka dia panggil kita, dia ingatkan dengan kemurkaannya adalah tindakan kasihnya. Anakku, saya hukum kamu ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk kamu kembali lagi padaku. Untuk kamu lagi bersama-sama aku menggenapi tujuan kehendakku yang saya sudah berikan melalui gereja ini kepada kamu. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu masa lalu dan minggu lalu apa yang saudara Bapak Ibu yang gumulkan, tetapi saya mau katakan saat ini juga, sekarang ini juga. Mari kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Mari kita sambut apa yang Tuhan inginkan melalui gereja dan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya penggenapan kehendak Tuhan terjadi melalui kehidupan kita. Banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, siang hari ini, bulan ini kita belajar terus, sampai bulan desa kita belajar terus, sampai tahun depan kita belajar terus, sampai satu hari kita menutup dipanggil Tuhan, kita belajar terus sebelum kita dipanggil Tuhan. Supaya hidup kita berguna, bermanfaat bagi kerajaannya. Supaya hidup kita memuliakan namanya. Supaya hidup kita juga bukan hanya untuk dapat memuliakan nama, memberkati banyak orang. Dan banyak orang bisa datang kepada Yesus karena pengenalan akan Allah benar melalui kehidupan kita. Kita beritahu, bro, jangan lagi hidup dalam dosa. Memang Allah Maha Pengampun, bro, tapi bertobatlah, Allah itu kudus. Satu kali dia gak mau dengar, katakan terus, bro, berubahlah. Memang Allah Maha Pengasih, Maha Sabar. Tapi jangan lupa, ada satu pribadi yang suka mengaum-ngaum, mau menelan mangsanya. Bro, perlu hati-hati loh. Waspadalah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Katakan, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita sendiri tidak mengerti, mengenal seperti umat Hosea, pada zaman Hosea umat Israel, Tuhan katakan binasa. Kenapa mereka binasa? Bukan mereka tidak mengenal secara hurafiat Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, Yakub, tetapi kedegilan mereka tidak mau taat, tidak mau sungguh-sungguh setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itulah yang terjadi pada mereka. Mereka sengaja menyembah pohon, menanyakan ramalan ke depan harus bagaimana. Sedangkan mereka sudah tahu cerita dari nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang membawa mereka keluar daripada Mesir kepada tanah berkelimpahan susu madu. Jadi tidak ada alasan, karena kedegilan mereka lah membuat mereka mengalami hal itu. Ketidakmauan mereka lah membuat hal itu. Bukan Allah yang salah, ketidakmauan mereka, kedegilan mereka yang membuat mereka tidak mendapat yang terbaik apa yang Allah janjikan.
Jadi artinya umat Israel waktu mengalami padang gurun menuju tanah Kanaan berkelimpahan susu madu, mereka tidak melepaskan perbudakan Mesir di dalam pribadi lepas pribadi mereka. Mereka keluar dari Mesir, iya. Mereka mendapat kemurahan hati Allah melalui orang Mesir memberi perhiasan kepada mereka, iya. Dan mereka mendapat pembebasan dari Firaun, iya. Bahkan mereka melewati proses keajaiban demi keajaiban yang mereka alami, iya. Tapi Mesir, perbudakan yang mereka bawa dalam pikiran, yang mereka bawa dalam kehidupan, yang mereka bawa dalam keluarga, inilah yang seringkali terjadi pada umat Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan di gereja, tapi masih membawa kehidupan lama, masih membawa kegelapan, kehidupan penyembahan berhala yang lama, tapi tidak ke terangnya ajaib. Biarpun menuju ke terangnya ajaib, tetapi yang belenggu-belenggu ini tidak pernah dilepaskan dari pribadi lepas pribadi. Waktu mereka mendapat mana yang seharusnya mereka mengucap syukur, waktu mereka mendapat daging, mereka menjadi muak serakah, bahkan mengingat bawang. Di dalam proses menuju tanah Kanaan, sikap hati itu perlu benar. Allah itu kudus, itu sifat utama Allah, sifat ilahinya. Allah mengasihi orang berdosa, iya, tetapi Dia membenci dosa. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, saya ingatkan kembali bahwa itu perbudakan, kegelapan, penyembahan berhala itu harus tidak lagi membelenggu saudara, Bapak, Ibu yang terkasih. Karena kekudusan adalah sifat Allah. Allah itu murni, Allah itu tidak mengandung dosa, kejahatan ataupun kegelapan dalam dirinya. Alkitab selalu menyatakan kekudusan Allah. Kita baca di Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Saya baca di Imamat lagi. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Saya baca di kitab Yesaya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, Allah menginginkan kita murni kudus secara utuh. Karena Dia ingin dekat pada kita. Karena kita bisa lihat dari kejadian Adam, bukan Adam yang mencari Allah. Waktu Adam setelah diciptakan semua, dan Adam jatuh dosa bersama Hawa, inisiatif Allah sendiri mencari Adam. Benar? Adam, Adam, di manakah engkau? Itulah kasih Allah begitu besar. Dia tidak mau kita lagi jatuh dalam dosa yang menghancurkan kita. Dan Dia tidak mau juga biarkan dosa ini pelan-pelan menjauhkan kita dari Allah. Karena kasih-Nya begitu besar dan kekudusan adalah sifat-Nya. Dia mau jadikan kita murni, kudus serupa dengan Dia. Saya tidak tahu pergumulan saudara, Bapak, Ibu, tetapi mari kita tundukkan kepala untuk mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan mau, yang engkau sudah dengar siang hari ini. Biarlah engkau tidak mampu, iya, tetapi Tuhan berikan darahnya dan tubuhnya tercabik bagimu, yang sebentar kita akan adakan perjamuan kudus untuk menolong engkau, memampukan engkau hidup kudus, hidup murni, dan bahkan Dia berikan Roh Kudus yang sudah Dia janjikan, mengajarkan engkau dan menginsafkan engkau akan dosa, penghakiman kebenaran, dan mengajarkan segala sesuatu
yang Roh Kudus dengar dari Bapa sendiri melalui Yesus Kristus untuk memberkati kita, menuntun kita, mengarahkan kita sesuai apa yang Tuhan kehendaki di dalam nama Yesus. Saya tidak tahu saudara Bapak Ibu yang terkasih, tetapi mari masing-masing katakan kepada Allah, Tuhan saya mau mengenal Kau dengan baik dan benar. Jadikanlah apa yang Kau mau dalam hidupku supaya berguna, bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Mungkin selama ini saya menganggap remeh, lalai, ataupun tidak sungguh-sungguh, masih hidup di dalam ragu-ragu ataupun hidup tidak sesuai kebenaran firman-Mu. Saya minta ampun dalam nama Yesus. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sudah dengar, saya mau komitmen, saya mau taat, saya mau setia, saya mau sungguh hidup kudus, hidup murni, karena oleh anugerah-Mu yang menjadikan saya di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk semakin dekat padamu, bahwa Allah itu kudus, dan biarlah kami kudus karena anugerah-Mu, karena kebenaran firman-Mu, dan kami semakin tahu apa yang Kau mau melalui kehidupan kami, melalui otoritas gereja ini. Kami mau sinergi dengan Kau Allah yang tidak bekerja sendiri, bahkan tidak membiarkan meninggalkan kami. Penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu sempurna ya Allah. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, sebentar kami adakan perjamuan kudus, kiranya perkenan-Mu penuh atas kami yang sebentar kami adakan. Di dalam nama Yesus, amin. Mari siapkan sambil nanti pemuji nyanyi lagu. Bagi yang di rumah siapkan roti dan anggur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat silakan berdiri.
Bagi yang di rumah juga, mari angkat tanganmu dengan tangan kanan roti. Biarlah kebenaran firman Tuhan engkau dengar, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu yang di rumah juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Mari bersyukur tubuhnya tercabik bagimu. Dia mau menanggung kelemahan sakit penyakitmu, dan dia mau juga mencurahkan darahnya yang kudus untuk mentahirkan, mengampuni engkau supaya engkau memperoleh hidup kekal menjadi anaknya terkasih. Mari ucap syukur. Hirabadabashina nanana makana ya hurabashika kata. Hirabana sidana ya hurabasyana ya makana ya barabaya baba. Hirabaya barabaya 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 masida da 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 da. Hirabaya barabaya 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 nanakaya urabashida nanaya mama mama. Hirabaya barabaya 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 mama makana ya namaya marabaya barabaya barabaya baba. Hirada bada bakaya urabada bashina nanaya urabaya barabaya barabaya baba baba baba. Hirada mana mana kaya urabashida da 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 nakaya urababa baba. Hirada makana nanaya urabana masyana nanaya urabaya barabaya baraba. Hirabaya barabaya mama 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 mama. Hirana na 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 na. Haleluya. Bersyukur bagimu ya Bapa, bersyukur bagimu ya Allah. Hirana maya maramaya maramana makaya urabashida nanana ya urabapa. Hirana maya maramaya marabaya baramaya maramaya baradada makaya urabaya baba. Hirana maya maramaya maramana makaya urabada bakaya urababa baba. Hirana maya barabaya 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 barababa baba. Bersyukur bagimu ya Allah, bersyukur bagimu ya Yesus. Hirada maya barabaya 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 barababa mama mama. Ini keluargamu ya Bapa, ini gerejamu ya Allah, ini jemaatmu ya Tuhan. Bersyukur padamu ya Tuhan Allah yang kudus-kuduslah Engkau selamanya. Kuduslah Engkau selamanya ya Bapa. Terima kasih untuk perjamuan kudus ya Tuhan, yang mendatang berkat berlimpah bagi kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu beban berat Engkau legakan, yang terikat terbelenggu Tuhan bebaskan melalui perjamuan kudus dan khususnya kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dan kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKP BMDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda.
silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 9 November 2021, pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Minggu depan, 14 November 2021, kita akan kembali beribadah secara online di kanal YouTube MDC Medan. Saudara dapat mengakses ibadah ini pada pukul 6 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat gereja untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA pada nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir secara onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kita juga membawa persembahan untuk perayaan Natal 25 Desember 2021 dengan mentransfer ke rekening persepuluhan, sama seperti yang telah disebutkan di atas. Dan untuk jemaat yang beribadah onsite, silakan memasukkannya ke dalam kotak khusus yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam saudara, kami hendak memberikan penekanan khusus ke beberapa poin dari pengumuman kita pada hari ini. Yang pertama pada hari Selasa 9 November pukul 19 WIB, jangan lupa untuk hadir di dalam doa malam via Zoom dengan nomor meeting tadi 222 333 0023 dengan passcode-nya doa malam. Ya. Kemudian yang kedua, di minggu depan tanggal 14 November, kita akan kembali beribadah secara online di kanal YouTube MDC Medan dan dapat diakses pukul 6 pagi. Ya, jadi mulai pukul 6 pagi sudah dapat diakses bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya dari pagi. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bila Bapak Ibu sekalian rindu untuk menyerahkan anak kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online setiap Selasa pada minggu yang pertama setiap bulannya dalam pertemuan doa malam. Dan kami sangat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari dimanapun dan kapanpun. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas kita sekalian. Dan jangan lupa juga untuk bagi yang belum vaksin, untuk mengikuti vaksin. Kemudian kami sampaikan juga kepada kita, bagi yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa mentransfernya dan juga bisa menyerahkannya di kotak yang sudah disediakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar, kami senantiasa untuk menghargai kekudusan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau menguduskan kami oleh darah dan oleh daging-Mu dalam penebusan di kayu salib. Kami telah ditebus dan menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri. Biarlah Bapa kami anak-anak-Mu menghargai Engkau,
menghargai kekudusan dan hidup menurut jalan kekudusan yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan kami kemampuan untuk senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Antoniwan yang telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu, urapi juga keluarganya dengan istri dan anak-anaknya. Tutup bungkus dengan darah Kristus, lindungi Tuhan. Biarlah urapan dan hadirat-Mu senantiasa ada di dalam kehidupannya. Sehingga sebagai pemimpin, maka dia akan membawa kami sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Begitu juga untuk Bapak Menang dan juga Ibu Asima. Biarlah Tuhan juga menyatukan hati ketiga orang pemimpin DPJ kami dengan satu hati, dengan satu visinya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan hidup kami, memelihara kami, memberkati apa yang kami kerjakan sehingga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi kami daripada yang jahat dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu untuk kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan.
menyuarakan hatimu. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau, yang sungguh memberi engkau terbaik, sempurna apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Pulanglah membawa berkat ini, biar damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam anugerahnya yang berlimpah bagimu mulai hari ini terus dan selamanya. Terimalah berkat ini, yang terima berkat katakan amin. Amin. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Oh, 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 oh. He really good to me. Jesus is so good to you.